Jemaat GKC Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat dikirim melalui rekening atas nama Bendahara GKC Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara, marilah ibadah Minggu Advent pertama ini kita kuduskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 3. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Pemurah, kami memohon berkat-Mu dalam ibadah minggu ini. Tolong kami, agar kuasa Roh-Mu yang kudus kami rasakan dan membimbing kami untuk mempersiapkan diri, membaca, mendengar firman-Mu. Dan kami dapat mengerti serta melakukannya dalam hidup beriman kami. Bapa yang baik, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat yang akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat memasuki Minggu Advent di tahun 2023. Ya, saat ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Tahun gerejawi dimulai dengan datangnya masa Advent. Asal kata Advent adalah Adventus. Dalam bahasa Latin berarti datang atau kedatangan. Masa Advent mempunyai dua karakter. Yang pertama sebagai persiapan perayaan Natal, untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, mengarahkan hati, pikiran kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, jujur,
Kebanyakan dari kita umat dan gereja hanya sibuk mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, yaitu mengingat kedatangan Yesus yang pertama kali. Tetapi seberapa jauhkah kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Nas firman Tuhan pada hari ini, Markus 13 ayat 24 sampai 37 mengarahkan kita untuk merenungkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan janjinya pada saat hendak naik ke surga bahwa ia akan datang kembali yang kedua kali. Ia sudah datang untuk yang pertama kali sebagai bayi. Kemudian setelah berusia 30 tahun, Yesus melayani selama kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian mati untuk menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati lalu naik ke surga. Ia berjanji bahwa ia akan datang kembali. Tetapi kedatangannya yang kedua adalah di dalam kemuliaan. Ia akan datang kembali untuk menghakimi kita semua. Orang yang hidup dan juga yang mati. Serta memberikan mahkota kemuliaan bagi orang-orang percaya yang telah menang. Saudara-saudara, kapan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Kapan dia kembali? Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jika ada orang yang mengatakan bahwa ia tahu kapan hari kedatangan Tuhan, tentu ini tidak benar. Karena Tuhan sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Orang yang mengatakan bahwa dia tahu kalau Tuhan akan datang kapan, di mana saatnya, maka dia berdusta dan tidak mengatakan kebenaran. Sebab para malaikat di sorga dan anak manusia di dalam inkarnasinya sebagai manusia juga tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, mereka tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga bila mereka melihat tanda-tanda kedatangannya, hendaklah mereka mengetahui bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Tuhan Yesus telah memberitahukan tanda-tanda kedatangannya kembali. Tanda-tanda kedatangannya antara lain munculnya nabi palsu dan Mesias palsu yang hendak menyesatkan manusia. Termasuk penganiayaan berat, deru perang atau kabar-kabar tentang perang, gempa bumi di berbagai tempat, kelaparan dan penyakit menular, serta Injil diberitakan ke seluruh dunia. Meskipun kita tidak tahu dengan pasti kapan Tuhan datang, tetapi dengan melihat tanda-tanda kedatangannya, kita dapat mengetahui bahwa hari kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Saudara, maka kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri. Saudara, sekalipun kita tidak tahu kapan tepatnya kedatangannya, karena itu yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Ingatlah perkataan Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya. Mari kita menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabda-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mampu melakukannya dalam hidup beriman kami. Saat ini kami mohon berkat dalam seluruh persiapan kami di masa Advent ini, untuk menyambut perayaan Natal tetapi juga menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar hidup kami sungguh berkenan di hadirat-Mu. Kami mohon berkat panjang umur, kesehatan dan rezeki bagi yang berulang tahun, kesembuhan, kekuatan bagi yang sakit, penghiburan, sukacita dan pengharapan bagi yang bersedih. Urapi anak-anak kami yang sedang tes, agar mereka memiliki ketekunan dan semangat untuk belajar. Berkati mereka yang saat ini merindukan pekerjaan, agar menemukan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita. Berkati mereka yang merindukan pasangan hidup, supaya mereka membentuk rumah tangga yang bahagia. Berkati rencana dan rancangan pernikahan untuk Mas Sigit dan Mbak Tia pada tanggal 14 Desember nanti. Berkati juga rangkaian acara baptisan dan juga sidi bagi katekisan dan orang tua yang akan membawa anak-anak untuk dibaptis. Kami juga mohon berkat bagi para adiusuo di masa tua, berikan kesehatan, sukacita dan kedamaian. Kami mohon berkat bagi setiap orang tua untuk mampu memberi teladan yang baik bagi anak-anak. Kami mohon berkat bagi gereja-Mu dalam pelayanan. Demikian juga kami mohon setiap program pelayanan yang ada Bapa berkati. Sebagai bagian dari Indonesia, kami mohon berkat bagi pemimpin kami agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan bahagia. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mohon dengarkanlah syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan rela hati kita naikkan persembahan syukur kita, dan persembahan akan didasari dari firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari persembahan kita iringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan,
terimalah ungkapan syukur dari umat yang telah Engkau percayakan ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat dalam pelayanan kasih. Berkati tangan yang memberi dan yang akan mengelolanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Agar hidup kami menjadi ibadah yang berkenan di hadirat-Mu. Menjadi persembahan yang kudus bagi hormat kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 184 bait yang pertama, Nama Yesus Termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, nantikanlah kedatangan Tuhan dengan tetap melakukan karya kebaikan bagi Tuhan dan sesama. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Maka kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha.